Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok saya, yaitu saya sendiri Zahratul Uyun dan teman saya Haza Isnaini dari kelompok 6 akan membahas mengenai hasil produk mobile learning yang telah kami buat di Android. Bisa dilihat di sini. Ya, kita klik yang ini. Welcome. Nah, di sini kita bisa klik masuk ya. Kemampuan pedagogik guru, kita klik masuk. Nah, di sini ada 6.1, 6.2, kuis interaktif, sumber rujukan, dan profil. Kita ke 6.1. Nah, di sini ada definisi, ada mengapa, ada bagaimana, ada teori pendukung. Kita klik yang definisi. Nah, definisi. Pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi hasil belajar yang telah dilakukan oleh peserta didik. Ini definisi dari 6.1 ya. Kita balik ke home. Nah, kita ke mengapa. Mengapa? Mengingat begitu pentingnya mengembangkan prestasi siswa, maka guru perlu mencari kegiatan pembelajaran yang tepat untuk dapat memfasilitasi dan mengembangkan seluruh potensi dan prestasi dengan maksimal yang dimiliki oleh siswa. Kita klik home. Nah, tadi udah definisi mengapa, sekarang kita ke bagaimana. Di bagaimana ini ada dua, ada langkah-langkah dan ada contoh. Kita ke langkah-langkah. Nah, di langkah-langkah ini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini terdiri dari orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Kita next. Nah, ini kegiatan inti. Langkah pembelajaran inti ini berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui siswa untuk dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skematanya masing-masing. Kita next. Nah, yang ketiga langkah-langkahnya itu ada penutup. Nah, penutup merupakan kegiatan akhir pembelajaran. Menutup pelajaran tidak hanya sekedar mengakhiri pelajaran dengan salam, tetapi di sini adalah menekankan penguatan terhadap apa yang telah diperoleh oleh siswa selama pembelajaran. Kita back. Nah, tadi udah langkah-langkah, sekarang kita ke contoh. Kita klik. Nah, di contoh ini ada 4. Ada contextual teaching learning, pembelajaran berbasis masalah, quantum learning, dan cooperative learning. Kita ke contextual teaching learning. Nah, contextual teaching learning. Contextual teaching learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yaitu mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita back. Nah, yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Kita back ke quantum learning. Quantum learning menerapkan 3 keterampilan dasar yang sangat diperlukan dalam proses belajar. 3 keterampilan dasar itu meliputi akademis, prestasi fisik, dan keterampilan hidup. Kita back ke cooperative learning. Cooperative learning atau belajar learning adalah suatu keberhasilan strategi pengajaran di mana di dalam kelompok kecil setiap siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda menggunakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Kita back. Nah, kita ke home kembali ke teori pendukung. Di sini ada pengkondisian klasik, teori pengkondisian operan, dan pembelajaran sosial. Yang pertama, pengkondisian klasik. Nah, adalah jenis pengkondisian di mana individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respons baru. Kita back. Nah, pengkondisian operan, kita klik. Pengkondisian operan adalah jenis pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah hukuman. Kita back ke pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial adalah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung.
Nah, kita ke menu, ini baru 6.1, sekarang kita ke 6.2. Sama, di sini juga ada definisi, mengapa, bagaimana, dan teori pendukung. Definisi di sini. Ada potensi. Potensi adalah kesanggupan, daya keterampilan untuk lebih berkembang. Nah, kita ke home, ke mengapa. Nah, mengapa? Mengingat begitu pentingnya mengembangkan potensi siswa, maka guru perlu mencari strategi pembelajaran yang tepat untuk memfasilitasi dan mengembangkan sebuah potensi dengan maksimal. Kita ke bagaimana? Nah, dalam rangka proses pembelajaran, guru harus memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi dirinya yang dapat mengoptimalkan potensi siswa. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kesiapan, minat dan konsentrasi, serta keteraturan akan waktu dengan disiplin. Nah, ada teori pendukung. Di sini ada teori Piaget dan ada teori Vygotsky. Vygotsky ini terkenal dengan ZPD-nya ya, atau Zone of Proximal Development. Kita ke home, kita ke menu. Nah, sekarang ada kuis interaktif. Di sini bisa memilih misal nomor 1. Nah, misalnya berikut ini adalah contoh kegiatan pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal, kecuali misalnya kita jawab A. Wah, ternyata jawaban kita benar. Kita back. Misal nomor 2. Kita jawab misalnya memberikan persepsi awal kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan merupakan pengertian dari persepsi. Wah, benar ternyata. Nomor 3, misalnya alam, salah. Nomor 4, salah A, benar. Nomor 5, misalnya B, benar. Oke, kita ke menu. Nah, di sini ada sumber rujukan, ada dari beberapa website ya. Beberapa website. Kita ke menu kembali. Nah, ini profil pembuat. Ada Zahratul Uyun dan Haza Isnaini, jurusan Pendidikan Matematika 4B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kita ke menu. Kita keluar ya. Nah, apakah Anda ingin keluar? Jika Anda ingin tetap di sini, dan jika ingin keluar, klik tentu. Coba kita klik tentu. Ya. Terima kasih. Sekianlah penjelasan dari saya, yaitu kelompok 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.